teman-teman dari stasiun Bogor. Sekarang tanggal 23 Desember pukul setengah 1 siang aku bakal melakukan perjalanan libur Nataru. Akhirnya udah di penghujung akhir tahun nih, menuju ke kampung halamanku yaitu kota Surabaya. Dan ini sekarang aku posisi lagi ada di stasiun Bogor karena aku naik bisnya ini dari titik pemberangkatan pertamanya yaitu di Ciawi. Dari stasiun Bogor ini aku masih harus naik ojek online dulu teman-teman. Jadwal keberangkatannya pukul 2 siang, jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jam spare waktu untuk perjalanan dari sini ke Ciawi. By the way, aku naik bisnya tuh Garuda Mas. Garuda Mas yang mana merupakan PO ke-20 di jalur Jakarta Malang. Gokil, makin banyak sekarang. Bahkan sekarang sudah ada yang ke-21 teman-teman, yaitu laju Prima. Gila ya, Jakarta Malang makin padat nih. Oke, sekarang aku mau keluar stasiun dulu, terus kita booking ojek online-nya menuju Ciawi. Sebenarnya selain naik ojek online, kalau teman-teman pengen irit, bisa juga naik bis Trans Pakuan dengan koridor nomor 2 untuk menuju ke Ciawi. Rutenya tuh dari Terminal Bubulak melalui Stasiun Bogor lalu ke Pasar Ciawi. Dan nanti teman-teman kalau mau ke Garuda Mas yang di Ciawi bisa turun di halte Sindang Sari 2 atau di halte SMK YZA 1 Bogor. Nah itu tinggal jalan kaki dikit tuh dari sana. Tarif Trans Pakuan juga lebih murah, cuma dikenai Rp4.000 aja. Sedangkan ini saya naik Grab dikenai tarif Rp38.500. Jadi lumayan banget ya bedanya teman-teman. By the way ini nggak tahu kenapa titik di Grab tuh salah, titiknya di Terminal Ciawi. Akhirnya saya pun puter balik dikit nih teman-teman, menuju ke kantornya Garuda Mas. Timo, ternyata bisnya sudah parkir di belakang. Belakang ada garasinya. Ini dengan Mas siapa Mas? Saya Mas Arif. Mas Arif? Iya. Berarti agen atau? Ya? Agen apa Saya pengurus? langsung dari Garudanya. Dari Garudanya? Ya. Oke, siap. Ntar kantornya pindah sini, belakang ya Mas ya? Nah, tadi saya juga udah tukerin tiket nih teman-teman. Bentukan sampulan yang baru nih, yang udah kelinci-kelincian. Ya. Terus untuk tiketnya strukturkan biasa, kayak gini. Cakep, ini bisa dikoleksi teman-teman. Nah, bisa sudah di belakang nih. Kita dapat armada yang Bani. Jadi kalau keresannya satu lagi itu apa, Grizzly ya, satu lagi ya? Betul, ini Hari ini jatahnya Bani. Enggak, yang satu lagi kan Grizzly. Ini katanya mau jalan Poris juga ya Mas ya? Iya, betul. Tapi yang double decker ya? Double decker, betul. Double decker yang kuning apa yang itu Mas? Sama aja sih, hijau juga sama. Oh yang hijau. Hijau. Oh, nggak rombak. salah, burungnya itunya ya, stikernya. Yang lama ya, yang situ Ya, sih ya. betul. Tapi katanya dirombak. Burungnya burung kecil. Burung kecil. Ya, Oh kayak baru gini, berarti. imut kayak gini aja lah, gitu posisinya. Oh berarti dirombak yang rombakan yang baru ya? Biar makan Namanya. baru udah kesian. Jadi ini dia teman-teman untuk armada kita hari ini, Garuda Mas dengan bodi SR3 Switch Kombi dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Ini adalah armada terbaru yang dimiliki oleh Garuda Mas. Dia baru aja di launching beberapa waktu yang lalu, belum lama teman-teman. Dan Garuda Mas hadir dengan livery yang fresh banget ini ya. Sekarang pakai livery Bani yang lucu-lucu kayak gini nih, sesuai dengan nickname-nya yaitu Bani. Dan warna hijaunya pun juga sekarang beda ya, hijaunya lebih ke hijau-hijau Tosca gitu. Cakep banget, warnanya fresh, liverynya juga fresh banget. Ya, bis ini tuh semacam jadi penanda baru Garuda Mas yang sekarang mau tampil dengan brandingan baru yang segar. Tampaknya sih pengen coba mendekat ke segmen keluarga nih. Liverynya dibuat lebih lucu dengan warna dasar bis Tosca. Kalau kalian dapat armada yang nickname-nya Grizzly, bakal dapat special edition di mana liverynya campuran antara kelinci dan beruang. Ya, ada cerita lah di balik itu, teman-teman. Karakter burung Garuda yang ikonik sekarang dibuat lebih kartun di mana sebelumnya tampak lebih serius. Kalau kalian gimana? Lebih suka tampilan yang lama atau tampilan yang baru kayak gini? Nah tadi saya baru aja kenalan nih sama krunya. Tuh yang lagi di kemudi ada Mas Joni sama ada Pak Singgih. Lagi dinyalain ini mesinnya buat persiapan berangkat. Beda saya mau kasih lihat di bis ini tuh dia untuk kandang macannya ada di bagian bagasi nih. Nah luas banget teman-teman, bisa buat tidur. Jadi bagasi yang difungsikan berarti cuma yang ini ya, sama yang di sebelah sana, di sebelah kanan. Soalnya di sini nggak ada bagasi nih kayaknya. Jajan dulu ah. Pak mau 5.000 Pak.
cilok. Oke, teman-teman, ini bisnya sudah dimajukan, berarti kita udah siap-siap buat berangkat. Nah, ada yang jauh-jauh dari Bekasi Timur nih. Waktu itu kita ketemu naik Gunung Harta. Pas naik Gunung Harta di Pondok Pinang. Nah lagi Mas siapa? Mas Raffi Noval, Mas. Mas Raffi. Iya, Siap. Jauh-jauh. Ternyata ketemu di sini. Padahal saya juga nggak ada ngepost apa-apa. Pasan Mas Raffi lagi ke sini buat mau ngeliatin Garuda Mas. Mantap. Jauh loh dari Bekasi Timur loh. Ini dia teman-teman jadwal keberangkatan Garuda Mas dari kantor Ciawi. Jadi yang pertama ada Ciawi Ponorogo jam 5 dia VIP kelas. Terus ada Ciawi Ponorogo lagi 13.30 VIP kelas. Terus 14.30 ini Ciawi ke Cepu eksekutif kelas. Terus ada Bojonegoro 15.30 sore VIP kelas. Dan yang terakhir ada Ciawi Malang. Ini tadi jamnya 16.30 tapi udah dicoret tuh. Dimajuin jadi jam 2 siang. Dia pakai suite kombi. Tadi waktu saya mengarah ke sini juga saya sempat lihat ada bis Garuda Mas yang baru berangkat sih. Kayaknya yang keberangkatan 13.30 deh dari sini. Ini asli cuacanya berubah-berubah nih. Bentaran mendung, nanti bentaran lagi panas, dan sekarang lagi panas teman-teman. Padahal tadi pas saya lagi rekam-rekam di belakang tuh sempet gerimis. Mbak pramugarinya udah datang nih 2. Nanti kita sekalian kenalan di dalam. Balik ya. Ngoyot lagi. Siap, Mbak. Makasih ya. Mas, kasih. Masnya berarti agen sini? Saya kantornya. Oh, kantornya. Oh, ini kantor ya? Kantornya. Oh, alah. Oke, siap. Di kantornya ini saya kenal juga sampai di sini. Oke, banyak yang ini sama juga. Oke, makasih. Jalan dulu. Yuk. Mantap. Ini ngambil berenang siang? Oh, ada. Oke. Kita masuk teman-teman. Nah, bis ini kan bis switch kombi ya. Jadi terpisah 2 bagian nih di bagian tengah. Sebelah kanan sana ini sleeper, dia kombinasi 1-2, nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Di bagian depan sini ada kelas eksekutif, dia seatnya 2-2. Nanti kita bahas lebih lanjut juga. Dan yang spesial tuh yang paling depan. Saya ada di sana nanti teman-teman. Kalau di Garuda Mas ini disebutnya Switch, Grand Captain atau Switch lah. Sedangkan yang ini eksekutif. Kalau yang di belakang ini disebutnya sleeper. Oke, kita duduk di yang mana dulu nih enaknya ya? Duduk di sleeper dulu kali. Duduk di sleeper. Duduk yang di eksekutif dulu. Oke, sekarang pukul 2.19 kita diberangkatkan dari sini teman-teman, dari Bogor. Dari Ciawi. Oke teman-teman, kita review untuk kabin yang ada di belakang dulu nih. Ini ada kabin sleeper, konfigurasinya family, jadinya yang di sebelah kirinya sendiri single, yang di sebelah kanannya dia double, alias bisa berdua. Nah untuk harga tiketnya teman-teman, ini ada perbedaan nih. Kalau yang single itu 560.000, sedangkan untuk yang double ini harga tiketnya adalah 540.000 rupiah. Dan seperti saran-saran saya di video yang lain teman-teman, kalau kalian memang perginya sendirian, usahakan belinya yang single aja. Soalnya kalau yang double nanti kalian dapat sebelahnya nggak kenal, itu sungkan banget. Misalkan kalian duduk di sini, yang di dalam mau keluar, kalian mesti keluar dulu. Gitu juga sebaliknya, kalau kalian duduknya di bagian dalam, kalian mau keluar, mau ke toilet misalnya, kalian mesti ngerepotin yang bagian luar harus keluar dulu. Jadi ya, kalau kalian sendirian mending di sini. Ini pokoknya paling pas kalau kalian pergi itu bawa anak, sama pasangan, sama orang tua, sama keluarga, atau main dikenal deh pokoknya. Baru ngambil yang berdua ini enak teman-teman, bisa ngobrol sepanjang jalan. Apalagi kalau bawa anak ya, anak kan biasanya kalau
duduk di sleepernya sendiri dia nggak maunya sama orang tua. Nah paling cocok ya kalian pilih yang sleeper double kayak gini. Untuk fasilitasnya di tiap kabin sleeper ini kita diberikan guling, bantal, sama selimut. Dan yang selimut ini selimutnya steril teman-teman, di plastik kalian bisa lihat. Yang artinya tiap kali nanti kalian nyampe tujuan, selimutnya bakal diganti baru sama yang sudah di laundry. Jadi pasti dapat yang bersih, dapat yang wangi, mantap. Dan untuk motif guling sama bantalnya ini lucu ya. Ini bahannya juga saya bingung nih bahannya apa ya. Dia kayak rada kayak kulit-kulit sintetis tapi kayak karet gitu. Motifnya motif-motif karbon tuh, mengkilap-mengkilap. Terus di kabin sleeper yang di belakang ini dia nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada apa namanya, nggak ada avot. Jadi bisa kalian lihat cuma tembok gitu aja. Plusnya ya gini nih, jadi lebih luas teman-teman. Terutama kalau kalian ngambil kabin sleeper yang terdepan nih teman-teman, ada 6. Dia karena nggak ada kabin sleeper di depannya, jadinya luas banget tuh bagian depannya. Tuh. Dibandingkan kalau kalian ngambil kabin sleeper yang belakang tuh masih ada ini teman-teman. Masih ada lebihan dari seat sleeper yang depannya. Dan untuk sleepernya ini sudah pakai yang terbaru teman-teman, kalian bisa lihat dia lower AC-nya sudah di bagian atas. Dan ini bisa dimatikan, bisa ditutup. Kalau kalian mau tutup aliran udaranya tinggal diputar ke arah kanan. Kalau kalian mau buka tinggal diputar ke kiri. Ini modelannya kayak Mercy nih, lower AC-nya, mantep. Terus untuk port USB-nya ada di bagian atas ini, ada Type A Type C. Dan ada lampu baca di bagian atas ini yang bisa diarahin arahnya kayak di pesawat. Keren. Untuk kabin sleepernya seperti ini teman-teman. Kita akan ke depan untuk ke kabin yang eksekutif. Let's go. Oh ya, sebelum ke sana, di bagian belakang sana teman-teman, ini ada sedikit ruangan kecil. Kita lihat ruangan untuk toiletnya ada di belakang sini. Kalau masuk agak menunduk dikit nih. Nah, toiletnya kayak gini. Seperti biasa untuk toilet bis dilarang untuk buang air besar dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan saja. Ini toiletnya spek standarnya Laksana nih kayak gini. Jadi bukan spek yang rata kanan. Terus di belakang sini ada lebihan dikit. Tadinya saya kira buat kandang macan ya, tapi kan karena ada kandang macan di bawah, kayaknya di bagian belakang ini dijadikan semacam tempat penyimpanan nih sama kru. Oke. Oh ya teman-teman, walaupun ruangan belakang ini tertutup kayak gini ya, tapi tetap ini tidak boleh untuk merokok. Jadi ini bukan smoking room, harap diingat. Sip. Ini kayaknya sleeper yang paling enak nih, sleeper introvert. Tapi bakal keganggu kayaknya tiap kali ada penumpang yang keluar masuk toilet. Nah, di bagian tengah sini teman-teman, ini ada fasilitas untuk minibar. Jadi tersedia pop mie goreng di sini. Nah, ada kopi juga, ada kapal api, ada ABC, terus ada nutrisari. Jarang-jarang saya lihat ada nutrisari nih di minibar bis. Sama ada good day, Kokocino. Ada teh-tehan juga di sini. Oh, ada permen teman-teman. Ada permen Kiss. Mantap, lengkap banget buat minibarnya. Dan di sini juga ada dispenser air panas. Kalau kalian mau pakai dispenser di bis, kalian bisa tarik. Nah, kalian bisa tarik tuasnya. Terus kalau kalian mau keluarin airnya, tinggal pencet aja tombolnya. Nanti dia bakal keluar. Tadi netes tuh air lebihan doang teman-teman. Jadi jangan khawatir. Oke, seperti ini. Kita ke bagian depan. Halo Mbak, kenalan dulu Mbak. Timo. Mbak Nikita, Timo. Mbak siapa? Adinda. Halo Mbak. Ditunggu atraksi sulapnya Mbak. Tapi ada terus ya sulap itu? Apa? Sulap tuh pasti ada? Selalu, setiap perjalanan. Oke, mantap. Berarti nanti di mana sulapnya Mbak? Di sini? Enggak, jam berapa? Oh, jam itu menentukan juga. Oh. Misal penumpang kita sudah pada tidur, kita sulapnya pagi. Oh gitu. Ya, nanti kasih tahu saya dulu Mbak, biar saya pindah tempat. Terima kasih Mbak. Nah teman-teman, di bagian tengah sini, bagian depan bis, ini ada kelas eksekutif. Dia tarif tiketnya Rp410.000. Dia seatnya ini pakai seat yang gini teman-teman,
Nah, leg rest-nya terpisah kayak gini. Ini kok kelihatannya agak jauh ya leg rest-nya. Nanti kita coba deh. Ini kayaknya kita udah nyampe Baranang Siang nih. Sebentar. Nanti kita lanjut lagi review kelas eksekutifnya ya. Kita rekam-rekam dulu. (14.42) kita sudah tiba di Terminal Baranang Siang. Dan di depan kita ada 27 Trans Argus. Ini 27 yang keberangkatan Ciawi nih kayaknya nih. Ini 14.48 langsung berangkat setelah menaikkan 2 penumpang nih. Langsung masuk tol kita. Sebenarnya kalau penumpangnya ampirannya tuh lengkap, itu kita bakal lewat jalan biasa soalnya. Soalnya ngambil penumpang di Cimanggis, Jati Jajar, terus sampai ke Pasar Rebo teman-teman. Jadi kemungkinan kalau tiap titik hampiran ada penumpang naik itu kita nggak masuk tol, bakalan lewat jalan biasa. Ini karena dari sini penjemputan berikutnya itu di Pasar Rebo, jadi ya langsung masuk tol nih. Oke, sekarang kita bahas soal kelas eksekutif ya teman-teman. Jadi untuk kelas eksekutif ini tiketnya Rp410.000. Di kelas eksekutif ini ada 12 seat totalnya. Untuk konfigurasi seatnya dia pakai single leg rest, dan model leg restnya yang kayak gini nih yang terpisah. Kita cobain dulu. Ini jaraknya lumayan jauh juga loh. Nah, kayak gini teman-teman. Ini masih luas banget. Kita bisa taruh tas kita di sini, atau kalau kalian pesen yang seat terdepan nih, bisa juga naruh tas di sini tuh. Dan untuk leg restnya ini bisa ditarik ke belakang. Nah, ini asli nyaman banget teman-teman untuk seat eksekutifnya. By the way, seatnya ini dari dari Aldila ya. Jadi ini bukan rimba kencana. Kita coba mundurin sandarannya atau recliningnya. Dia tuasnya di sini. Kalau buat yang duduk di gang, dia tuasnya ada di sini. Kita tes teman-teman. Ini lumayan lah, nggak sampai reba-reba banget, tapi ya kalau sampai reba banget juga kasihan, penumpang belakang bisa kejepit kakinya. Jadi menurut saya ini sudah pas banget. Feel-feelnya ini sama kayak di seat City Trans teman-teman, karena seat City Trans juga pakai seat Aldila yang sama juga. Oke lah, untuk harga 410.000. Ini kita masuk di gerbang tol Bogor 2. Nah, untuk setiap penumpang eksekutif dapat fasilitas selimut bed cover juga, dan ini sama, selimut bed covernya tuh dibungkus plastik jadi steril, dan jadi jaminan nih kalau nyampe tujuan langsung dicuci, langsung wangi lagi, dan pasti bersih, bukan bekas pakai orang. Keren sih nih Garuda Mas, langsung menghadirkan layanan premium. By the way, ini jadi PR-nya buat Aldila nih. Ini sebenarnya bisa nih, kalau misalnya penumpang habis gini, dia kan bakal otomatis naik sendiri ya, dan itu menimbulkan suara yang berisik gitu loh. Nih ya, kaki kuku lepas. Nah, tuh. Mungkin bisa gitu dikasih stopper karet gitu di sini. Jadi begitu leg restnya nutup, itu nggak bunyi berisik gitu loh. Jadi suaranya lebih teredam gitu loh teman-teman, nggak gebrak gitu. Itu lumayan ngagetin penumpang, apalagi kalau malam-malam penumpang lagi tidur kan. Ya ini sedikit masukan buat Aldila ya. Wih, bikin kopi langsung. Kopi tuh. Nah teman-teman, buat setiap penumpang itu mendapatkan fasilitas port charging USB Type A Type C juga. Untuk penumpang yang duduknya di sini, di gang, di tengah, port USB-nya ada di sebelah sini. Nah, kalau kalian duduknya di sini, di bagian jendela, dia ada di bagian atas. Di lover AC-nya teman-teman, ada di sini tuh. Untuk lover AC-nya ini lover AC SR3 Ultimate ya. Jadi kalau kalian bingung cara nutup AC-nya gimana, itu gampang. Kalian gerakin aja tuasnya ke arah tengah gini. Ini juga. Waduh, ini lover AC-nya udah jebol teman-teman, udah rusak. Nah, mungkin bisa ada perbaikan nih. Sayang banget bis baru udah rusak ya lover AC-nya. Kalau ini bisa nih nutup nih. Nih, kalau kita arahin keluar dia ngebuka, kalau sini dia bakal nutup.
Ini ada rusak nih, jadi nggak bisa nutup lover AC-nya. Terus ini ada tombol baca, lampu baca. Kalau kita pencet bakal nyala. Nah, oke, kayak gitu aja teman-teman. Buat penumpang yang duduk paling depan itu nggak dapat bagasi kompartemen atas ya. Tuh. Dia bolong. Kompartemen atas tuh baru ada di penumpang yang duduk di baris kedua ke belakang. Bagian atas sana teman-teman. Ini kita mampir ke rest area pertama dari Bogor nih. Rest area kilometer berapa ya? Saya belum hafal. Mungkin mau ngisi solar dulu deh di sini. Kilometer 38. Ya, ngantri dulu nih ngisi solar. Nah teman-teman, menurut saya sekarang ini Grand Captain versinya Laksana yang baru semenjak keluarnya bis Gunung Harta itu sudah sangat memudahkan banget buat naik ke atas. Ini saya mau kasih lihat kalian ya caranya gimana. Nah, gimana? Gampang banget kan cara naiknya. Jadi udah nggak perlu apa ya, udah nggak perlu jalan ninja lagi, udah nggak perlu ninja warrior. Itu tinggal kiri kanan terus naikin kaki ke sini, udah deh kalian bisa naik dengan aman ke sini teman-teman. Buat cara turunnya juga memudahkan sih dan nggak semengerikan yang lama. Gimana? Mudah bukan? Hal ini tuh karena ini nih teman-teman. Karena di versi yang terbaru itu sudah ada atapnya ini loh. Sudah ada sosorannya di sini. Kalau di versi yang Rimba Raya kan dia belum ada, jadinya lu bolong gitu ke bawah. Itu agak harus jalan ninja tuh. Nah, sekarang udah ada ini tuh gampang. Setelah naikin tangga ini, kaki tinggal ke sini, udah bisa ke sana teman-teman. Mantap Laksana untuk perbaikannya, keren banget. Wah, siap. Terima kasih, Mbak. Oke. Oh, ini kita dibagikan barusan teman-teman. Snack, tisu basah, merchandise, sama ada air mineral. Habis ini kita buka ya. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di seatku, di seat Grand Captain yang berada di tepat di atas kabin pengemudi. Ini persis banget sama Gunung Harta yang kemarin kita naikin ya, yang ke Bali, yang Premier Suites Kombi. Nah, by the way teman-teman, aku salah kostum nih hari ini, pakai celana pendek, pakai kaos biasa dan nggak pakai jaket. Dan AC-nya ini dingin banget teman-teman, asli dingin banget. Ini aku tutup dulu lah. Kacau, siang gini aja sudah dingin, apalagi nanti malam. Wah, tambah dingin kayaknya. Oke, untuk seat sleepernya ini teman-teman, harga tiketnya itu 580.000. Jadi lumayan terjangkau ya. Untuk jalur Jakarta Malang tiket 580 dapat sleeper, karena umumnya rata-rata bis Jakarta Malang tuh sleepernya sudah di atas 600.000 semua. Jadi harga tiketnya Garuda Mas nih oke banget nih. Cuman saya nggak tahu ini periode promo atau sampai ke depannya bakal segini ya. Ya semoga aja segini terus, karena ini lumayan terjangkau nih harga tiketnya. Dan untuk sleeper ini lumayan luas teman-teman, seperti ini sesuai dengan harga tiketnya ya. Ini nggak ada fasilitas AVOD dan ya tentunya nggak ada wifi juga, sepertinya sih nggak ada wifi. Nanti coba kita cek di HP kita ya. Dan untuk seat sleepernya ini dari seat Versa ya, karena umumnya karoseri Laksana itu seat sleepernya tuh dari Versa sendiri atau dari Laksana sendiri. Jadi walaupun tadi di belakang itu seat eksekutifnya pakai Aldila, sleepernya dia pakai Versa, umumnya seperti itu. Ini lumayan luas teman-teman. Untuk legroom ini jauh sekali, kaki juga masih bisa masuk ke dalam. Tinggiku nih 168 cm. Untuk yang tinggi 170 ke atas 175 sepertinya masih oke deh. Masih bisa masuk dan masih bisa dilipat kayak gini lah kakinya paling enggak. Dan untuk seat sleepernya ini nyaman ya. Dia ada zero gravity-nya. Jadi ini bisa kalian lihat, dia di bagian pantat tuh masuk ke bagian bawah, di bagian lutut paha naik ke atas, dan di situ turun lagi. Jadi bikin badan kita tuh nggak cepet capek, nggak cepet pegel kalau tiduran di sini terus teman-teman.
Di bagian kiri sini kita lihat ada fasilitas USB port charging. Ini ada Type A dan Type C. Oh ya teman-teman, harap ingat untuk port USB gini itu nggak boleh untuk laptop ya, dan nggak boleh untuk powerbank, hanya untuk HP aja. Terus untuk lover AC-nya ada di sebelah sini. Ini bisa ditutup sempurna, jadi nggak perlu takut kena semburan angin AC. Lalu di bagian tengah sini teman-teman, ini nanti kita buka paket snacknya. Di bagian tengah sini ada kotak penyimpanan. Sejujurnya saya nggak tahu ini bisa buat sepatu apa enggak, tapi karena ini bahan dalamnya tuh kayak gludru gitu, jadi saya asumsikan ini tuh bukan buat sepatu, ini tuh buat naruh barang berharga aja gitu. Dan untuk sepatu bisa kita taruh di sini aja teman-teman. Ini bisa buat naruh tas juga. Seat sleepernya nyaman sekali teman-teman. Harga 580 sih oke banget sih dapat kayak begini. Oh ya, di sini ada lampu teman-teman. Tapi ini bukan lampu baca ya. Ini lampu yang nanti bakal nyala sesuai dengan kabin kru yang bawah. Jadi kalau kabin kru nyalain ini nanti nyala. Kalau mati ya ini mati gitu. Kita nggak dapat cetekan buat nyalain di sini. Jadi untuk penumpang di Grand Captain nggak ada lampu baca. Nah, di bagian tengah sini ada penunjuk waktu sama tanggal, dan di sini ada CCTV. Jadi untuk armada Garuda Mas sudah dilengkapi beberapa CCTV di beberapa titik. Jadi untuk keamanan nggak perlu diragukan teman-teman. Walaupun ya CCTV itu nggak menjamin nggak ada maling atau penjahat ya, tapi paling nggak ada CCTV itu lumayan nakut-nakutin mereka lah. Bikin mereka berpikir 2 kali kalau mau melakukan kejahatan. Jadi untuk keamanan barang di dalam bis ini tetap harus kalian sebagai penumpang yang menjaga dengan baik dan memastikan barang-barang kalian aman. Jangan memberikan kesempatan atau celah untuk orang-orang yang punya pemikiran jahat melakukan aksinya teman-teman. Oh ya, ini untuk posisi reclining sandaran saya sudah di posisi paling rebah ya. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Jadi ini untuk posisi rebahan itu sekitar 135 derajat lah. Dia nggak bisa rebah sampai belakang banget, karena ya bisa kalian lihat teman-teman sudah dibatasi sama tiang. Untuk memastikan juga penumpang yang duduk di sini tuh aman. Takutnya terlalu rebah nanti ya amit-amit kita nggak tahu ya. Pasti pembuat kursi sudah memastikan bisa menahan beban dengan baik. Tapi untuk memastikan agar tidak terjadi apa-apa sama seat ini, dikasih tambahan tiang itu, jadinya nggak bisa terlalu rebah. Plus juga nggak bisa terlalu rebah tuh untuk memastikan penumpang di belakangnya juga nggak terganggu. Karena kalau kalian ingat waktu kita naik Gunung Harta yang Premier Seats Kombi itu kan sedikit terganggu pada saat penumpang di depannya, penumpang di Grand Captain ini mundurin sandarannya sampai maksimal. Kalau di Garuda Mas ini aman sih teman-teman. Yang eksekutif di belakang itu sudah dikasih space yang agak longgar dengan depannya. Jadinya waktu penumpang mundurin sandarannya juga nggak sampai mengganggu keluar masuknya penumpang gitu. Plus ini kayaknya munduran sandarannya nggak serebah yang di Gunung Harta kemarin sih. Tapi masih nyaman teman-teman. Untuk 135 derajat plus ada efek zero gravity sih udah nyaman banget buat tidur. Sama seperti seat sleeper yang di belakang, setiap penumpang dapat fasilitas bantal, cooling, juga selimut bed cover yang steril. Masih salvox saya sama motif bantal coolingnya nih, kayak karbon gitu mengkilap-kilap. By the way teman-teman, di sebelah kiri ini nggak ada kaca ya, jadi kita nggak bisa melihat ke arah luar tuh, kacanya kecil banget. Terus di sini ya cuman kelihatan sedikit sekali. Jadi view kita harus dipuaskan dengan yang di depan aja. Di depan ini luas sih, nggak terhalang stiker bani ini. Baninya juga udah dibikin rada ke atas teman-teman, jadi nggak menutupi kaca di bagian tengah. Jadi untuk view ke depan masih enak banget ini. Buat kalian yang suka ngeliatin perjalanan ke depan mah puas banget teman-teman. Nah, ngomongin entertainment teman-teman, saya baru diinfo sama teman saya nih, Mas Irfan Alfian. Kalau ternyata di sini tuh ada fasilitas entertainment yang bisa diakses melalui wifi yang tersedia di bis ini. Saya lupa udah diinfo apa belum sama pramugari soal fasilitas ini. Sempat lihat ada wifi namanya MTech, tapi karena namanya bukan Garuda Mas dan ada password, jadinya saya nggak berani coba. Ini kita sudah berada di gerbang tol Pasar Bu. Ini kiri kita tuh terminal Kampung Rambutan tuh.
Cuman bis ini nggak masuk terminal Kampung Rambutan ya, jadi cuma mampirnya nanti di Pasar Rebo. Setelah menjalani perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam dari kota Bogor, akhirnya kita tiba juga nih di Pasar Rebo. Berikut ini saya tampilkan sekali lagi daftar titik naik di area barat nih teman-teman, beserta jam keberangkatannya untuk informasi kalian nih. Ini 15.52, kita akhirnya tiba di Pasar Rebo. Posisi agennya ada di mana nih? Kayaknya tepat di sebelumnya Gunung Harta nih. Ini kan kantor Gunung Harta tuh. Oh, itu di agennya ada di sana tuh. Nah, ini 401 langsung berangkat. Ini sekarang pemerintahan berikutnya bakalan ke Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Di depan kita ini ada Akas Aurora, salah satu PO yang melintasi Surabaya tapi belum pernah saya cobain nih. Kapan-kapan lah kita cobain. Tapi kali mau nyobain tuh selalu ada yang lebih menarik gitu yang lain. Dia juga mau masuk ke Pulau Gebang nih. Apa namanya, Pak? Khairul Anas, WHO. Belakangan itu banyak yang mobil-mobil masuk lewat sini nih, dan sekarang sudah dijagain sama Dishub. Beberapa kali lah aku ke Pulau Gebang tuh selalu ada mobil yang nyasar masuk ke area keberangkatan bis-bis. Sekarang sudah dijagain ternyata. Nah teman-teman, aku mau izin dulu nih karena videonya sudah melewati waktu 30 menit, sedangkan ini kayaknya masih banyak nih cerita perjalanan yang akan saya ceritakan. Karena di sepanjang perjalanan ini nggak cuma ngetrip aja teman-teman, tapi saya juga ketemu sama beberapa teman baru. Karena itu videonya nanti bakal saya lanjutin di part kedua ya. Saya janji part keduanya nggak bakal lama lah tayangnya, mungkin jeda sehari atau 2 hari aja. Jadi ditunggu aja teman-teman, nanti kalau video part 2 nya sudah ada akan saya update linknya di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di part kedua di mana trip ini masih akan berlanjut.